Sebelum ditonton, subscribe dulu ya. Dengan cara di like. Like-nya seperti ini. Jempol. Lalu di subscribe. Lonceng 2 kali ya. Selamat menyaksikan. Halo buat semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat aja. Stay at home. Yuk, selamat menyaksikan video pembelajaran fisika. Aku terlalu bingung. Mengapa ya hari ini aku begitu telat? Padahal aku tadi udah bangun jam 5 pagi. Apa aku mengendarai kereta aku terlalu lama ya? Mungkin bisa saja sih, Jessica. Atau kecepatan kamu membawa motor terlalu lama. Mungkin disebabkan oleh keramaian. Nah, bisa juga waktu kamu untuk menempuh jarak kemari terlalu jauh. Begitu. Oh ya, iya ya, bisa jadi kemungkinan hal itu. Soalnya tadi pun sedikit gerimis, jadi aku singgah sebentar. Kemudian macet pula. Nah, sudah kuduga. Aku juga hari ini bangunnya agak kesiangan sih. Soalnya tadi malam kan hujan deras. Enak tidur, hehehe. Nah, hari ini kan kebetulan kita belajar hakikat ilmiah dan prosedur ilmiah. Nah, sebenarnya kita kan di dalam kehidupan sehari-hari juga belajar tentang fisika, tidak jauh-jauh dari fisika. Seperti tadi, waktu, kecepatan, alam. Dia kan termasuk bagian mekanika klasik ataupun mekanika kuantum. Dan juga termasuk pada gaya dan gerak. Betul nggak, Jess? Nah, kebetulan kita akan belajar mengenai hakikat ilmiah dan prosedur ilmiah pada fisika. Yuk kita lanjut. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar fisika nih bersama dengan Ibu Wahyuni Teresia. Oke, hari ini kita belajar tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, sebelumnya di dalam IPA itu terdapat belajar tentang fisika. Ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, di SMP sudah belajar ya ketiga-tiga masingnya. Nah, fisika itu biasanya mempelajari tentang konsep, ya, tentang konsep, rumus. Nah, sedangkan kimia ada juga rumusnya, ada juga konsepnya. Tetapi kalau di fisika tentang alam, mekanika, kalau di kimia tentang ada juga tentang atom, proton, neutron, dan lain sebagainya. Di biologi ada tentang manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, karena kita belajar fisika hari ini, nah otomatis di fisika, di hakikat fisika. Nah, ada hakikat, di fisika itu ada hakikat, ada ruang lingkup dan metode ilmiah. Nah, di hakikat sendiri artinya adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang gejala alam, fisik benda,
yang dimana di dalamnya terdapat konsep dan rumus. Nah, sedangkan di ruang lingkup ada dibagi beberapa bagian, mulai dari mekanika klasik, mekanika kuantum, termodinamika, elektromagnetik. Nah, di mekanika klasik, apa bedanya mekanika klasik dan kuantum? Nah, mekanika klasik ini adalah mekanika yang merupakan dari para ilmuwan, para ahli yang dulu-dulu kala gitu ya, atau disebut juga kalau di mekanika kuantum ini namanya si mekanika Einstein ya, si Einstein. Nah, kalau di mekanika kuantum ini adalah mekanika yang bersifat modern. Nah, kalau klasik itu berarti sudah ada dari dulu. Kalau kuantum itu yang bersifat modern. Contohnya yaitu nanti ada persamaan Schrödinger ya, untuk kapasitas cahaya gitu ya. Nah, kalau di cahaya di mekanika klasik itu merupakan dia merupakan kontinu, sedangkan di kuantum itu abstrak. Nah, kebanyakan di mekanika kuantum ini kebanyakan orang menyatakan di sini banyak mistis gitu ya. Karena tak bisa dilihat, tapi bisa dihitung gitu. Nah, lalu kemudian ini mekanika klasik nanti kita akan belajar ada namanya statika, lalu ada namanya dinamika. Nah, statika itu apa? Benda saat keadaan diam. Kalau dinamika, apa yang nanti dihitung? Nanti benda bergerak, apa aja yang bisa dihitung? Ada gaya, ada percepatan, ada gravitasinya, sama kayak dinamika, yaitu benda bergerak. Nah, lalu di mekanika kuantum nanti dapat persamaan Schrödinger gitu ya. Nah, ada juga nanti cahaya. Nah, itu ya. Lalu kemudian termodinamika. Termo berarti berhubungan dengan suhu. Suhu atau kalor. Nah, ini suhu, kalor ya. Nah, kalau elektromagnetik pasti berhubungan dengan listrik. Ada nanti namanya ampermeter, medan magnet, induksi listrik dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian untuk yang metode ilmiah. Nah, di mana di metode ilmiah ini nanti seperti kita itu meneliti. Nah, contohnya gini. Kalau kamu untuk melakukan metode ilmiah, maka kamu harus melakukan observasi. Apa itu observasi? Pengamatan. Nanti lalu dapat rumusan masalah. Kemudian nanti kamu harus pecahkan masalah dong pastinya. Nah, dengan cara apa? Yaitu melakukan eksperimen. Nah, habis melakukan eksperimen, udah melakukan eksperimen, kamu dapatlah nanti tujuannya. Lalu kamu hipotesis. Nah, habis kamu hipotesis, ada penelitian yang berhasil, ada penelitian yang nggak berhasil. Namun bisa ditarik kesimpulan. Dan biasanya melakukan sebuah metode ilmiah atau penelitian, pasti ada yang berhasil atau tidak. Nah, dan ada juga nanti dikasih kesimpulan, lalu ada nanti dikasih solusi seharusnya bagaimana. Karena setiap penelitian pasti tidak selamanya harus benar. Maksudnya harus 100% kamu itu kerjanya benar gitu ya. Pasti ada kesalahan-kesalahan, entah kesalahan alatnya, melakukan kalibrasinya salah dan lain sebagainya. Nah, contohnya ya, kita mau metode ilmiah misalnya untuk pada benda yang melakukan gravitasi. Nah, contohnya nih, saya
ini ada spidol ya. Di spidol ini ada nggak yang bisa dihitung? Ada. Ada kekentalan, massa jenisnya. Nah, apalagi yang bisa dihitung? Nah, ketika benda yang dijatuhkan ke bawah, nah, pada saat dia di saat ke atas dia kan tuh diam tuh. Nah, setelah dia jatuh ke bawah, nah otomatis dia kan memiliki gravitasi gitu ya, nilai gravitasi. Nah, lalu nanti kamu rumusan masalah. Nah, pada saat benda diam dan saat pada benda jatuh gitu ya. Nah, apa yang terdapat? Apakah berubah dengan nilai gravitasinya? Apa kecepatannya berubah? Apa usahanya yang berubah? Nah, lalu melakukan eksperimen ya, melakukan eksperimen. Nah, lalu dapatlah kamu tujuannya. Lalu habis dapat kamu tujuannya, hipotesis. Nah, kamu dapat hipotesis. Nah, ternyata dengan begini. Nah, lalu habis itu ditariklah kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu ya setiap yang Ibu bilang tadi, setiap penelitian itu ada berhasil atau tidaknya. Namun nanti di situ dijelaskan apa solusi, apa seharusnya yang dilakukan. Oke. Mungkin itu aja belajar kita tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mungkin itu saja. Terima kasih.